Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Physics Learning Center. Kali ini kita akan membahas tentang konsep hukum Coulomb. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sebuah muatan listrik dapat memberikan gaya pada muatan listrik yang lain, yakni gaya tarik-menarik untuk muatan yang berlainan jenis dan gaya tolak-menolak pada muatan listrik yang sama jenisnya. Lalu faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi gaya ini? Fisikawan Prancis Charles Coulomb pada tahun 1780-an telah melakukan sebuah percobaan sederhana. Terdapat dua kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut, yakni satu, gaya yang diberikan oleh benda kecil bermuatan pada benda bermuatan kedua sebanding dengan hasil kali besar muatan benda pertama Q1 dan besar muatan benda kedua Q2. Ini misalkan saja ada dua buah partikel bermuatan listrik positif Q1 dan bermuatan positif juga yang disebut sebagai Q2 yang terpisah pada jarak R. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa dua partikel yang memiliki muatan sejenis ketika didekatkan maka akan terjadi gaya tolak-menolak, ya. Ini keduanya dipisahkan oleh gaya R yang bisa dipindah-pindah. Jadi ternyata besarnya gaya tolak-menolak atau besarnya gaya tarik-menarik ketika partikelnya berlainan jenis seperti ini adalah sebanding dengan hasil kali besar muatan masing-masing partikel, ya. Sebanding dengan Q1 dikali dengan Q2 dalam hal ini. Kesimpulan kedua dari percobaan yang dilakukan oleh Coulomb, yakni gaya yang diberikan oleh benda kecil bermuatan pada benda bermuatan kedua berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R yang memisahkan benda pertama dan benda kedua. Jadi kalau pada kesimpulan pertama tadi besar gaya antara kedua muatan ini sebanding dengan hasil kali dari muatan Q1 dan Q2, maka pada kesimpulan selanjutnya besar gaya itu berbanding terbalik dengan jarak antara Q1 dan Q2. Jadi semakin dekat jarak antara Q1 dan Q2 maka akan terjadi gaya tolak-menolak untuk partikel ini yang lebih besar dibandingkan ketika dua partikel bermuatan positif ini memiliki jarak yang lebih besar. Kemudian apabila kedua jenis muatan ini berbeda, ya, maka gaya tarik akan menjadi lebih besar ketika jarak yang memisahkan kedua partikel ini semakin kecil dan gayanya akan semakin lemah, gaya tariknya akan semakin lemah ketika jarak yang memisahkan antara Q1 dan Q2 ini semakin besar. Hasil penemuan Coulomb tersebut akhirnya diringkas dalam sebuah hukum Coulomb yang dirumuskan sebagai F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya listrik atau bisa juga disebut sebagai gaya elektrostatik atau bisa juga disebut sebagai gaya Coulomb, satuannya Newton, ya. Apabila ditulis dalam simbol satuan maka ditulis dengan N besar, dan apabila ditulis dalam satuan nama satuannya maka ditulis Newton dengan N awalnya kecil. Q1
adalah besar muatan partikel 1, satuannya Coulomb, C besar, atau jika ditulis dalam nama satuannya Coulomb, C-nya adalah C kecil. Q2 adalah besar muatan partikel 2, satuannya Coulomb. Dan K merupakan konstanta pembanding yang besarnya adalah sebesar 9,0 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Di mana K itu sendiri sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 ini merupakan permisivitas ruang hampa yang besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton kali meter kuadrat. Saudara sekalian, sebagai bahan informasi, besar muatan yang dihasilkan dengan menggosok benda biasa, misalkan penggaris plastik atau batang kaca, seperti pada pertemuan perkuliahan sebelumnya, biasanya akan menghasilkan muatan sebesar 1 mikrocoulomb atau sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb atau lebih kecil lagi, gitu ya. Besar muatan pada satu elektron adalah E sama dengan min 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi ini besar muatan elektron ya, tandanya negatif, sehingga muatan elektron dapat ditulis sebagai min E. Sementara itu pada proton muatannya ternyata besarnya sama dengan muatan elektron, hanya saja tandanya yang berbeda. Proton memiliki tanda positif, ya. E sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sehingga karena tanda muatannya positif, maka muatan proton dapat ditulis sebagai plus E. Jadi min E untuk elektron dan plus E untuk proton. Selanjutnya kita akan mempelajari cara melukis arah gaya listrik. Arah gaya listrik selalu sepanjang garis yang menghubungkan kedua benda bermuatan. Nah, sebagai contoh, ada dua benda bermuatan, yakni benda 1 dan benda 2. Karena muatannya sama-sama positif, maka terjadi gaya tolak-menolak di antara keduanya. Kita tinjau dulu pada benda 1. Pada benda 1 terdapat gaya yang arahnya ke kiri, ini ya, akibat gaya tolak dari benda 2. Ini kita tulis dengan anak panah, karena gaya merupakan vektor yang di samping memiliki nilai juga memiliki arah, dan vektor biasanya dilukiskan atau disimbolkan dengan anak panah. Maka akibat muatan 2 ini pada benda 1 ini terjadi gaya tolak yang arahnya ke kiri, ya. Kita lukiskan dari pusat lingkaran ini. Meskipun di buku-buku kadang melukisnya tidak dari pusat, ya, namun kita biasakan kita lukis dari pusat, dari materi, dari partikel ini, ya, ditulis, digambar dari pusat menuju ke kiri dengan anak panah. Ini bisa kita tulis sebagai F12. F12 ini berarti gaya pada benda 1 akibat benda 2, ya. Cara membacanya begitu. Gaya pada benda 1 akibat benda 2, atau gaya pada partikel bermuatan 1 akibat gaya dari partikel kedua, F12. Nah, kalau kita lihat pada benda kedua juga sama. Pada benda atau partikel kedua ini juga terjadi gaya tolak yang dihasilkan oleh benda pertama, ya, yang arahnya ke kanan. Lagi-lagi kita tulis dari pusat lingkaran ke kanan menggunakan anak panah.
ya. Kita bisa menuliskan sebagai F21. F21 ini berarti bahwa gaya pada benda kedua sebagai akibat dari benda pertama, ya. F21. Oke, berikutnya kita lihat di bawah ini ada dua benda bermuatan positif dan negatif, benda 1 dan benda 2. Nah, karena muatannya berbeda jenis, maka pada kedua muatan ini terjadi gaya tarik menarik. Cara melukiskannya, pada benda pertama akan terjadi gaya tarik yang mengarah ke benda kedua, ya. Jadi gaya ini terjadi akibat tarikan dari benda kedua, sehingga simbol dari gayanya bisa kita tulis sebagai F12. F12 bermakna bahwa gaya pada benda pertama akibat benda kedua. Kemudian pada benda kedua juga terjadi gaya tarik yang dihasilkan oleh benda pertama, yang arahnya menuju tarikan benda pertama, ya. Kita lihat, bisa kita simbolkan F21, artinya gaya pada benda kedua akibat benda pertama. Agar kita lebih familiar bagaimana cara melukiskan gaya, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sebagai bahan latihan. Yang pertama, bagaimana lukisan gaya pada Q3? Ini misalkan ada benda, 3 benda bermuatan berada pada garis lurus, ya. Benda 1, benda 2, benda 3. Benda 1 bermuatan negatif, benda 2 bermuatan positif, benda 3 bermuatan negatif. Yang ditanya bagaimana lukisan gaya pada Q3? Tentu saja kalau kita lihat, benda pertama ini akan memberikan gaya kepada benda ketiga. Karena sama-sama bermuatan negatif, maka gaya yang diberikan oleh benda 1 pada benda ketiga ini merupakan gaya tolak menolak, ya. Sedangkan pada benda kedua, karena benda kedua bermuatan negatif, sementara benda ketiga bermuatan positif, ya, benda kedua, sementara benda ketiga bermuatan negatif, maka pada benda ketiga ini akan terjadi gaya tarik akibat benda kedua. Coba kita lihat. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kita lihat ada dua gaya yang bekerja pada benda ketiga, yakni gaya F31 dan gaya F32. Gaya F31 arahnya ke kanan. F31 ini berarti bahwa gaya yang terdapat pada benda ketiga akibat benda pertama. Nah, ini benda pertamanya negatif, benda ketiganya negatif, sehingga sifatnya tolak menolak, arahnya ke sana, ya, tolak menolak. Dan gaya F32 yang berarti bahwa gaya pada benda ketiga akibat benda kedua. Nah, karena benda kedua adalah bermuatan positif, sementara benda ketiga bermuatan negatif, maka timbul gaya tarik, ya, yang arahnya menuju ke benda kedua. Maka gambar anak panahnya mengarah ke benda kedua. Kalau ditanya bagaimana resultannya, tentu karena ini terkait dengan gaya, maka penjumlahan dari masing-masing gaya ini, ya, untuk menghasilkan gaya total, kita dapat menggunakan prinsip penjumlahan vektor. Pertanyaan kedua, ada benda seperti tadi, persis sama seperti pertanyaan pada nomor 1, 3 benda bermuatan, yang ini bermuatan negatif, benda kedua bermuatan positif, benda ketiga bermuatan
negatif. Kalau pada pertanyaan pertama yang ditanya adalah bagaimana lukisan gaya pada Q3, pada benda ketiga ini, muatan ketiga, maka pada pertanyaan kedua ini bagaimana lukisan gaya pada benda bermuatan 2 ini, pada Q2. Kira-kira apa atau bagaimana lukisan gayanya? Tentu pada benda kedua ini akan terdapat gaya tarik yang diakibatkan oleh benda 1 yang arahnya ke arah benda 1, dan akan juga terdapat gaya tarik akibat benda 3 yang arahnya ke arah benda ketiga. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi pada benda kedua ini akan terdapat 2 gaya yang gayanya sebenarnya adalah gaya tarik ya, yaitu gaya F21, gaya pada benda kedua akibat gaya tarik dari benda 1, dan gaya F23, yakni gaya yang terdapat pada benda 2 akibat tarikan dari benda ketiga. Sekali lagi, kalau ditanya resultannya bagaimana respon gayanya, kita bisa menggunakan prinsip penjumlahan vektor. Jadi pada prinsip operasional vektor, kalau vektornya mengarah ke kanan atau ke atas biasanya disepakati bertanda positif, sementara untuk vektor yang mengarah ke kiri atau ke bawah disepakati bertanda negatif. Pertanyaan ketiga, ada 3 benda yang disusun membentuk segitiga seperti ini. Ada Q1, Q2, dan Q3 ya, membentuk segitiga yang sudut siku-sikunya berada pada benda Q3 ini. Pertanyaannya sama, bagaimana lukisan gaya pada Q3? Mari kita lihat jawabannya. Ini ya, ini adalah lukisan gayanya. Pertama kita bisa berikan simbol jarak dulu antar partikel, misalkan Q1 dan Q2 terpisah oleh jarak R12. R12 ini merupakan jarak antara benda 1 dan benda 2. Kemudian antara benda kedua dan benda ketiga ini jaraknya bisa kita tulis sebagai R23, yakni jarak antara benda kedua dan benda ketiga, atau jarak antara partikel 2 dan partikel 3. Dan jarak antara Q1 dan Q3 kita bisa tulis sebagai R13. Lalu kita bisa melukiskan gayanya. Yang pertama, gaya pada Q3 akibat Q1. Tentu saja karena kedua muatan ini memiliki jenis yang berbeda, maka di antara keduanya ini terjadi gaya tarik gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan hanya pada gaya pada Q3, jadi gaya tariknya kita lukiskan di sini. Sekali lagi, dimulai dari pusat lingkaran mengarah ke Q1. Kita beri nama F31, yakni gaya pada benda ketiga akibat benda 1. Dan selanjutnya ada gaya F32 yang arahnya ke atas ya. Kenapa ke atas? Karena Q2 dan Q3 ini sama-sama memiliki muatan positif, sehingga gaya yang terjadi antara keduanya ini adalah gaya tolak menolak. Yang pada Q3 kita lukiskan ke arah berlawanan dari Q2 ya, bukan ke arah Q2 tapi ke arah yang menjauhi Q2, arahnya ke sana. Jadi F32, yakni gaya yang terdapat pada benda ketiga akibat benda kedua. Pertanyaan keempat, ada 3 buah muatan Q1, Q2, Q3
dengan susunan seperti pada gambar. Yang ditanya, bagaimana lukisan gaya pada Q3? Kita lihat, tentu saja Q2 dan Q3 ini saling tolak menolak, dan Q1 dengan Q3 ini akan saling tarik menarik. Nah, begini lukisannya ya. Sekali lagi kita bisa menuliskan jarak antara Q1 dan Q2 sebagai R12, jarak antara Q2 dengan Q3 R23, dan jarak antara Q1 dengan Q3 adalah R13. Ya. Selanjutnya kita lukiskan gaya listrik yang terjadi antara masing-masing partikel. Q1 dan Q3 karena muatannya berbeda, sekali lagi akan terjadi gaya tarik menarik, sehingga arah F31 ini adalah mengarah atau menuju ke Q1. Sekali lagi kita lukiskan dari pusat lingkaran Q3. F31, gaya pada benda ketiga akibat benda satu. Dan terdapat gaya F32 yang arahnya menjauhi Q2, karena kedua muatan ini sama-sama bertanda positif, sehingga yang terjadi adalah gaya tolak menolak. F32, gaya pada benda 3 akibat benda 2. Berikutnya kita akan coba menentukan resultan gaya listrik ini. Sekali lagi, untuk menentukan resultan gaya listrik kita menggunakan prinsip penjumlahan vektor ya. Mari kita jawab beberapa pertanyaan untuk mengasah pemahaman kita. Pertanyaan pertama, berapa gaya total pada Q3? Nah, ada Q1, Q2, Q3 yang terletak sejajar begini ya. Q1 benda bermuatan negatif, Q2 positif, Q3 negatif. Langkah awal dituliskan dulu jarak ya antara masing-masing partikel atau benda ini. Jarak dari Q1 ke Q2 kita tulis R12. Jarak Q2 ke Q3 kita tulis sebagai R23. Dan jarak dari Q1 ke Q3 kita tulis sebagai R13. Yang ditanya berapa gaya total ya. Tentu saja sebelum kita menjumlahkan gaya totalnya, kita terlebih dahulu harus melukiskan semua gaya yang terdapat pada Q3. Gaya pertama yang terdapat pada Q3 adalah gaya F31 yang arahnya ke arah kanan ya. F31 ini adalah gaya pada benda 3 akibat benda 1. Kenapa ke arah kanan? Karena benda 1 ini juga bermuatan negatif dan muatan ketiga juga negatif, sehingga sifatnya saling tolak menolak. Ditulis ke arah kanan menjauhi Q1 sebagai F31. Berikutnya ada gaya F32 yang ditulis ke arah kiri. Gaya F32 ini dihasilkan akibat tarikan dari Q2, karena Q2 bermuatan positif sementara Q3 negatif, sehingga muncul gaya tarik menarik. F32 adalah gaya pada benda 3 akibat benda kedua. Nah, setelah kita memperoleh lukisan gaya-gaya seperti ini, maka kita bisa menggunakan prinsip penjumlahan vektor, yakni F3 atau gaya yang bekerja pada benda 3 ini sama dengan min F32 ditambah F31. Kenapa ini bertanda min? Karena gaya F32 ini mengarah ke kiri ya. Sekali lagi, karena gaya merupakan vektor yang memiliki nilai dan juga arah, maka sesuai kesepakatan untuk vektor yang mengarah ke kiri, yang arahnya ke kiri diberi tanda negatif. Jadi min F32 ditambah F31. Ditambah ini muncul karena F31 ini arahnya ke kanan, sehingga tandanya positif.
Dengan demikian F3 ya. F3 di sini sebenarnya ya. Gaya total yang terdapat pada benda ketiga. Ini adalah kita masukkan persamaan gaya listrik seperti di awal tadi. Min K32 ini, F32 ini adalah interaksi antara Q2 dan Q3, sehingga K Q2 kali Q3 di sini ya. Dan R-nya yang mana yang kita gunakan? Tentu saja jarak dari Q2 ke Q3. Ini R23. R23 kuadrat. Ditambah F31. F31 melibatkan muatan 1 dan muatan 3, sehingga kita tulis K1 dikali Q3 per R kuadrat. R-nya R yang mana? Tentu adalah R jarak antara benda 1 dan benda ketiga, yakni ini R13 dari sini ke sini, R13 kuadrat. Seandainya dalam persoalan ini telah ditentukan nilai-nilai dari masing-masing variabel ini, maka besar gaya pada benda ketiga langsung bisa kita jumlahkan dan akan diketahui berapa newton gaya total yang terdapat pada atau yang bekerja pada Q3. Rekan-rekan mahasiswa, pertanyaan kedua, ada tiga benda yang tersusun secara sejajar seperti ini ya, negatif, positif, negatif. Yang ditanya berapa gaya total pada Q2. Nah, kalau tadi Q3, sekarang yang ditanya berapa gaya total pada Q2. Gaya total pada Q2 dapat kita peroleh setelah kita melukiskan variabel-variabel pada benda-benda ini. Jadi biasakan sebelum melakukan penjumlahan atau penggunaan persamaan, terlebih dahulu langkah dari problem solving atau pemecahan masalah itu adalah membuat sketsa gambar, membuat gambar atau sketsa yang dapat merepresentasikan permasalahan yang ada. Nah, dalam hal ini kita lukiskan dulu, kemudian kita tulis jarak Q1 Q2 sebagai R12, jarak Q2 dan Q3 sebagai R23, boleh juga ditambah jarak Q1 ke Q3 ini adalah R13. Kemudian seperti sebelumnya pada Q2 tentu saja akan ada gaya yang mengarah ke kiri F21 karena ditarik oleh Q1 ya, dan gaya yang arahnya ke arah Q3 akibat tarikan dari Q3 gitu ya. Seperti ini lukisannya, sehingga ada dua gaya yang bekerja pada Q2, yakni gaya F21 yang arahnya ke kiri dan gaya F23 yang arahnya ke kanan. Sehingga kita dapat tuliskan persamaannya F2 atau gaya total pada benda kedua sama dengan min F21 plus F23. Lagi-lagi kita bisa tuliskan F2 itu ya, masing-masing kita jabarkan. Min F21 itu min K muatan 1 muatan 2 Q1 Q2 per R12 kuadrat, jarak antara Q1 dan Q2, plus F23 yakni K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. Gampang ya. Pertanyaan ketiga, berapa gaya total pada Q3? Nah, ini sekarang bendanya disusun seperti ini, membentuk segitiga dengan sudut siku-siku pada Q3. Sekali lagi, langkah awal kita tuliskan simbol jarak Q1 Q2 adalah R12, jarak 1 dan Q3 adalah R13, dan jarak Q2 ke Q3 adalah R23.
Selanjutnya kita lukiskan gayanya. Interaksi Q1 dan Q3 menghasilkan gaya tarik ya, karena muatannya berbeda ke arah Q1. Kita tulis sebagai F31. Dan akibat interaksinya dengan Q2 muncul gaya tolak akibat jenisnya sama ya, positif. Arahnya ke atas. Kita tulis sebagai F32. Nah, F totalnya bagaimana kalau ada dua gaya yang membentuk sudut 90 seperti ini? Nah, ingat kembali operasional vektor ya. Nah, begini ya, kalau dipisahkan F31 ini sejajar dengan sumbu X, tepat ya, sejajar. Dan F32 ini tepat sejajar dengan sumbu Y. Sehingga F totalnya kita bisa menggunakan metode ini ya. Ini ya, F-nya ada di sini, dan persamaan yang sesuai untuk ini adalah F sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Nanti coba Anda lihat lagi prinsip-prinsip penjumlahan vektor. Tinggal sekarang kita cocokkan mana yang Fx dan mana Fy, mana gaya pada sumbu X dan mana gaya pada sumbu Y. F31 tentu saja merupakan gaya yang bekerja pada sumbu X, sehingga kita bisa tulis Fx sama dengan F31 sama dengan K Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Dan gaya pada sumbu Y ini ya, hanya ada satu, yakni pada ini ya, gaya F32, sehingga Fy bisa kita tulis sebagai F32 sama dengan K Q2 kali Q3 ya, interaksinya antara benda 2 di 3 ya, per R23 kuadrat ya, R23 kuadrat. Nah, kalau ini sudah ketemu ya, total gayanya, gaya F ini ya tinggal kita jumlahkan dengan persamaan ini, dengan persamaan matematis F sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Mudah ya. Pertanyaan berikutnya, ada 3 buah benda bermuatan Q1, Q2, Q3 membentuk segitiga seperti ini. Sudut siku-sikunya di Q2. Kalau pertanyaan ketiga tadi sudut siku-sikunya di Q3. Sekarang sudut siku-sikunya di Q2. Jarak Q1 Q2 R12, jarak Q1 Q3 R13, dan jarak Q2 ke Q3 adalah R23. Berapa gaya total pada Q3? Nah, berapa gaya total yang terdapat pada Q3? Nah, ini dia. Agak rame ya. Langkah pertama kita tuliskan dulu, kita lukiskan dulu gaya-gayanya, gaya-gaya utamanya. Seperti tadi, gaya pada Q3 akibat Q1 ini adalah gaya tarik ya, yang arahnya Q1 kita lukiskan dengan anak panah merah ini sana. Sebenarnya lukisan merah biru ini hanya untuk mempermudah saja ya. Kalau ini merah itu berarti menandakan ini akibat dari partikel Q1 yang berwarna merah. Ini hanya untuk mempermudahkan Anda saja. Kemudian F32 ini berwarna biru ya, ini akibat dari gaya yang dihasilkan oleh Q2 yang berwarna biru juga. Pertama kita lukiskan F31, ini adalah gaya yang terdapat pada Q3 akibat benda 1. Nah ya, ke sana. Nah, ini agak unik ini tidak tepat berada di sumbu Y ataupun X. Ya, tapi membentuk sudut ya, membentuk sudut terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Sehingga dalam operasinya nanti kita harus proyeksikan ke masing-masing sumbu X dan Y. Ya. Ini proyeksinya untuk F31 ke sumbu X ini, nah ini lepas sini. Terusnya di sini ya. Ini F31X dan pada sumbu Y F31Y. Membentuk sudut, ini sudutnya juga terlepas. Sudutnya di sini ya.
Oke. Jadi F31 ini karena tidak benar-benar tepat pada sumbu X ataupun sumbu Y, maka harus diproyeksikan pada sumbu X menjadi F31X dan pada sumbu Y menjadi F31Y. Selain itu ada gaya satu lagi, yakni gaya F32 yang tentu saja dihasilkan akibat interaksinya dengan Q2. Jadi F32 karena positif ya, sehingga tolak menolak arahnya ke sana. F32 adalah gaya pada benda 3 akibat benda kedua. Nah, yang ditanya adalah berapa gaya totalnya. Nah, kalau pada soal sebelumnya itu mudah ya, karena F31-nya ini tepat berada di sumbu X tadi ya, sehingga gaya totalnya langsung bisa kita gunakan dengan persamaan ini. Tapi pada pertanyaan ini agak berbeda karena gaya F31-nya ini membentuk sudut tertentu ya. Nih, yang ditanya adalah gaya total. Nih, kalau kita lukiskan di sini ya, ini F32, ini F31. Gaya totalnya itu begini. Ini F di sini ya. Membentuk sudut terhadap sumbu mendatar, sumbu X. Oke ya. Persamaannya tetap sama, F sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Hanya saja Fx dan Fy ini tidak sesederhana pertanyaan sebelumnya. Jadi harus kita proyeksikan ke masing-masing sumbu yang sesuai. Sebagai contoh, Fx pada sumbu Fx gitu ya. Adanya apa? Adanya ini tadi proyeksi dari F31 yaitu F31X ya. Fx pada sumbu X ini hanya ada satu gaya, yakni F31X. F31X ini besarnya ya F31 di cos theta ya. Karena ke proyeksi ke sumbu X. Tetanya ini. Jadi F31 cos theta. F31-nya sendiri kita bisa masukkan persamaannya, yakni gaya listrik antara muatan 1 dan muatan 3, antara ini dan ini, Q1 dan Q3 ya. Sehingga F31 cos theta dapat kita tulis K Q1 kali Q3 per R13 kuadrat cos theta. Nah, ini misalkan nih, setelah kita jumlahkan semuanya hasilnya adalah A Newton. Nah, ini misal saja A Newton. Jadi Fx gaya pada sumbu X totalnya adalah A Newton. Setelah kita peroleh gaya total yang terdapat pada sumbu X, kita juga akan menghitung gaya total yang bekerja pada sumbu Y. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, akibat proyeksi F31 ke sumbu Y menjadi F31Y, maka pada sumbu Y ini ada dua gaya, yakni gaya F32 dan gaya F31Y, yang arah gayanya ini berlawanan gitu ya. Ingat sekali lagi, F32 ini positif karena ke atas dan F31Y ini negatif karena mengarah ke bawah, sehingga Fy jumlah gaya pada sumbu Y sendiri adalah F32 dikurang F31Y ya. Ya, karena arahnya berbeda ya. F32 dikurang F31Y itu sendiri adalah F31 sin theta. Ya. Kita tulis F31 sin theta. F32 sama dengan K Q2 Q3 per R23 kuadrat dikurang. Nah, ini ya. Masukkan lagi F31 ini berarti interaksi Q1 dan Q3. Sehingga K sama dengan Q1 kali Q3 per R13 kuadrat sin theta. Nah, ini misalkan hasilnya setelah dimasukkan nilai-nilainya sama dengan B Newton. Ini misal ya, B ini untuk mewakili saja B Newton. Maka setelah total gaya pada masing-masing sumbu diperoleh, Fx diperoleh, Fy diperoleh, kita langsung bisa memasukkan
ke dalam persamaan untuk menentukan gaya total yang bekerja pada Q3, yakni akar Fe kuadrat plus Fy kuadrat. Fe kuadrat tadi nilainya misalkan A Newton kuadrat, Y-nya B Newton kuadrat. Nah, ini tinggal dioperasikan dengan prosedur matematis yang sederhana. Misal akan menghasilkan sebesar C Newton. Ya. Jadi begitu ya caranya ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah kita harus mampu terlebih dahulu melukiskan gaya-gaya yang terdapat pada benda yang ditanyakan. Gitu ya. Kalau ada gaya yang membentuk sudut atau tidak tepat pada sumbu X atau sumbu Y, maka langkah berikutnya adalah memproyeksikan gaya tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah semua gaya dilukiskan, selanjutnya Anda harus menjumlah total gaya yang ada pada sumbu X dan jumlah gaya yang ada pada sumbu Y. Kalau kedua gaya tersebut sudah diperoleh, baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y, maka terakhir tinggal Anda memasukkan ke persamaan penjumlahan vektor ya. Ini gampang ya. Nah, untuk membuktikan pemahaman dan kemampuan operasional matematis, ini ada persoalan yang gambarnya sama persis dengan pertanyaan nomor 4 tadi, hanya saja di sini sudah diketahui besarannya. Jadi Q1 negatif 86 mikrocoulomb ya. Q2 positif 50 mikrocoulomb. Q3 positif 65 mikrocoulomb ya. Jarak antara Q1 dan Q3 adalah 60 cm atau 0,6 meter. Q1 dengan Q2 52 cm atau 0,52. Jarak antara Q2 dan Q3 30 cm atau 0,3 meter. Dan sudut antara garis ini ya dengan garis mendatar atau sumbu X adalah 30 derajat. Pertanyaannya mudah, hitung gaya total pada Q3. Anda hitung gunakan persamaan-persamaan yang telah kita bahas pada contoh soal keempat tadi. Silahkan dikerjakan di rumah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat menambah pengetahuan pada kita semua terkait konsep gaya listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.